Di belakang saya lihat Mas, terlihat ya dari rumah jenengan ya. Inilah di atas puncak Gunung Api Purbambatur, Kalurahan Balong Girisubo. Ini Mas belakang ini. Presisi segitiganya. Kang Mas Hari ngendiko ya inilah miniatur piramida Nusantara. Terasa goyang mboten? Mboten. Angin nih. Mboten, apa? Vibrasinya. Inilah dorpal. Woi, itu lukisan siapa belakang jenengan, Mas? Sinten niku, Mas? Ya, satu saat dibahas lah. Oh. Beliau melayang ya? Melayang di atas piramida gunung. Wah. Sini, lihat sini, Mas. Ini piramidanya. Kelihatan, Mas? Lihat ya. Iya. Monggo Mas, sedikit analisa jenengan tuh. Tadi Mas Hari ya kerso ngangkat video call saya. Inilah dorpal yang di salah satu selatan perbatasan Jogja dengan Jawa Tengah. Ini paling tenggoro dari yang waktu tadi malam kita bahas ya. Monggo kalau lihat jenengan ini, batu di belakang saya ini. Ya sepatah dua patah kata lah. Sama kenalan sama Mas Randy ini, guide saya ini. Salam Mas, saya muridnya Gus Mahfud. Murid. Monggo disaksikan nih jenengan tuh. Dan tadi Mas, jenengan yang tak kirim jembatan Mas, elang Jawa. Bido, Raja Walinya keluar. Padahal saya sudah kebablasan, saya balik, saya ngonten karena ada ribuan kupu-kupu warna kuning. Dan saya ingat itu yang kita doakan sama Pak Dr. Fajar, sama temennya jenengan. Siapa namanya? Mas siapa? Ya, Suyatno. Mas Suyatno yang ada pertapa di goa di bawah. Elangnya 10 detik tertangkap. Ya nanti izin biasalah, narsis tak kirim setelah tak masukin ke YouTube. 10 detik, jelas banget elang Jawa. Monggo Mas, analisa jenengan. Presisi betul ya, maksudnya kalau dilihat dari jarak jauh sebenarnya ini miniatur piramidanya presisi. Dan nanti saya diizinkan Mas, karena boleh sampai di atas untuk atur pisungsung menyan. Dupo sama tadi yang saya ceritakan, saya makan nasi opo, kemudian sekalian tak bikin kayak tumpeng kecil, nanti tak atur sesaji, setelah itu tak lorot tak makan bareng sama beliau. Monggo Mas Andri, sepatah dua patah kata lah. Ya, kalau diawali dengan patah itu nanti tidak bersambung, maka bukan sepatah dua patah. Oh, monggo. Sepintas ini Pak Gus Mahfud, karena saya juga belum pernah sampai di daerah itu. Oke. Tapi dengan titik di Girisubo itu kan seperti pernah kita teliti selama ini bahwa Gunung Kidul itu kan dulu di dasar laut yang kemudian terangkat ya. Yes, betul. Jadi dan sebagian yang terangkat itu kan pucuk-pucuk gunungnya kan tidak kemudian terangkat ya, kanan kirinya begitu. Seperti halnya kalau saya ilustrasikan itu Merapi begitu, maka dari Boyolali, Selo, Sleman sampai Magelang terangkat sampai ke pucuk Merapi itu mungkin sekali. Nah pertanyaannya kenapa Merapinya tidak terangkat seperti kanan kirinya ya? Karena di dalam Merapinya itu kan ada dapur magma, ada tempat keluarnya material dari dalam bumi sehingga tidak terangkat. Sementara sekelilingnya Sleman, Pakem sampai Jogja, kemudian Magelang, Muntilan, Boyolali, mungkin sampai bagian timur, Deles dan seterusnya itu bisa jadi terangkat sampai ke pucuknya. Fenomena itulah yang diduga oleh sebagian peneliti terjadi di Gunung Kidul sampai ke Pacitan sana. Sama bagian batu. Apakah kemudian bawahnya berongga? Tidak Pak Mahfud, bawahnya ya tidak berongga, hanya bagian-bagian tertentu yang berongga karena tapi tidak kemudian semuanya berongga begitu. Dasarnya ya tetap begitu. Jadi apakah
ini sekaligus menjawab pertanyaan apakah nanti akan ambles lagi ya, tentunya tidak. Nah, seiring dengan mau selaras dengan itu, maka titik-titik pucuk-pucuknya gunung api atau titik-titiknya paku dari tanah-tanah yang bergerak itu, yang sisanya bisa jenengan lihat di belakang jenengan itu. Nah, jadi itu kalau nanti boleh diambil satu video, boleh satu video yang mendekati tempat itu, terus diambil gambarnya saja. Kalau sekiranya tanah itu nanti sekaligus ditanya ya, apakah boleh tanah diambil oleh para leluhur dari titik itu, sehingga vibrasinya bisa kita cek di secara laboratorium, atau kita cek dengan pegangan di Jogja pakai beberapa mesin begitu. Kasembadan boleh. Kita cek, kemudian kadar mineralnya kita cek, apakah masuk dalam tanah purba ataukah baru begitu, aluvial, clay atau apa begitu, dan mengandung mineral apa begitu. Nah, saya berkeyakinan di tempat jenengan itu kalau ada singkapan batu begitu, yang batunya bisa dicek, bisa jadi ada biota laut yang masih tersisa di situ, fosilnya atau apa. Fosil. Nah, terus dari vibrasi sementara yang saya sampaikan ke situ, ini berkorelasi dengan yang ada di Lawu, berkorelasi dengan yang ada di Merapi, berkorelasi dengan yang ada di Gunung Api Purba Langgeran, yes, betul, sama di Sungai Purba yang ada di sekitar Magelang sana. Jadi umurnya memang jutaan tahun gitu. Nah, terus karena ini salah satu patok yang ada di tenggaranya Jogja, maka tempat ini harus dirawat, Pak. Artinya dirawat ya, tidak sembarangan orang boleh masuk ke situ. Itu satu. Yang kedua, supaya kemurnian tempat ini jangan semata-mata menjadi tempat wisata, karena kalau sudah menjadi tempat wisata dan semua orang bisa akses, ini akan mencederai atmosfer kemurnian dorpal yang ada di situ. Nah, sayangnya kalau ini kemudian disalahgunakan ya, kalau disalahgunakan kemudian oleh entitas itu, baik kalau saya menyebut entitas itu bisa partai, bisa pemimpin, bisa orang, bisa kelompok, bisa ormas atau apa yang ingin memanfaatkan tempat itu secara baik, maka yang disayangkan jika mengambil energinya kemudian dibawa untuk kepentingan yang tidak baik. Nah, maka ya ditirakati saja tempat itu supaya dijauhkan dari orang-orang yang memiliki maksud tidak baik kepada negara dan khususnya masyarakat sekitar gitu. Nah, ini harus dijaga kelestariannya. Nah, kalau saya usulkan ke jenengan, kalau memang jenengan satu saat bisa ke situ lagi atau bisa menggerakkan teman-teman mahasiswa di sana, tanami saja dengan tanaman pohon yang akarnya tidak merusak di situ, tapi tanaman keras. Sekiranya jaraknya jauh dari situ, misalnya 50 meter atau berapa dari titik piramida itu, bisa tanaman pule atau tanaman, kalau saya mengusulkan pule ya. Terus bisa juga pakai Diwondaru atau Wahyu Tumurun, tanam saja pohonnya di situ. Diwondaru bisa, Makutodewa bisa, pule bisa, atau Wahyu Tumurun ya. Dan kalau nanti kesulitan mencari pohon Wahyu Tumurun, ya di internet mungkin ada yang jual. Nah, terakhir Pak Dr. Mahfud, dalam lintasan saya bicara ini tadi, bukan tidak mungkin tempat itu menjadi salah satu portal ya, sebagaimana yang ada di Merapi. Nanti dikonfirmasi saja dengan Mas Hari Diaran, apakah kalau jenengan membawa, saya sayangnya nggak bawa ini. Saya itu punya batu kristal gitu, ada di tempat kerja saya yang satunya lagi.
bentuknya seperti kalau jenengan pernah melihat itu bola Dragon Ball itu ya. Tahu. Nah, itu kalau diarahkan, jenengan mengarahkan dari tempat itu ke arah portal Merapi, mungkin akan terjadi vibrasi atau keluar warna-warni. Nah, nanti kalau benar keluar warna-warni ya perlu perlu kehati-hatian supaya jenengan tidak tertarik ke dimensi yang lain gitu. Kalau sudah ahli seperti entitas-entitas lain mungkin bisa keluar masuk balik begitu, tapi sayangnya kalau hanya bisa berpindah saja tapi tidak kembali ya itu tadi yang berbahaya di sana. Nah, batu yang kayak dorpal itu yang kayak kristal itu warnanya berarti bening, warna dasarnya. Tapi kalau ada portal, Seperti kaca. dia kemudian bisa kayak warna pelangi ya. Iya. Wah, dan jenengan pernah menyaksikan langsung di satu daerah yang batu jenengan kemudian muncul warna-warninya? Ya, sering dong. Oh, loh kenapa kok nggak pernah sama saya bawa batu itu ditunjukkan? Kalau jenengan mau, nanti saya beri satu karena saya punya dua. Ya sangat mau Thomas, wis titiwancin ora ojo pelit-pelit ilmu to yo. Saya ada dua, Ya. yang satu sekepal ini, yang satunya lagi lebih gede. Tapi sekali lagi ya Pak Mahfud, itu karena sebenarnya kristal itu. Iya, Kristal paham. Yang kalau jatuh ya pecah gitu. Ya. Dan setiap kali saya bawa itu naik pesawat gitu tuh mesti kemudian diperiksa dulu gitu. Ya nanti Karena di mesin X-ray gitu itu nampak sekali ya. Ya mungkin belum bisa diekspor di sini, tapi kalau masuk mesin X-ray berbendar juga. tapi Nanti kalau jangan bawa ke sana atau dibawa ke Merapi bisa nanti. nah ini di Jakarta atau di Tumut neng Umae? Ada di Jakarta. Besok pagi atau nanti malam kalau mau video call saya tunjukkan dua barang. Ya, itu nek basa guyonane ya wis bayaran nggo aku sesuk tak etok-etoke ya, nderek nggulo wentah ponakanku sing wis nggawe karya tulis 200 itu. Ini di sini bener loh. Untuk putrine jenengan Hasna ya namanya ya. Iya. Yang di sini Pak Kang Mas Hari udah ngendiko yang jaga namanya Gusti Sang Hyang Batari Sindula. Beliau yang jaga di Catur Pratolo, Mas. Di sini juga bagian dari kalau nggak mustoko ya ekornya sang naga yang menjaga Nuswantoro itu ya di bawah ini konteks karena tadi terkonfirmasi semua oleh kearifan lokal folklore di sini ya. Terus ini sudah resmi menjadi cagar geologi memang, dan ini jenengan lihat ya di sebelah sana itu ada apa namanya Mas? Menara. Ada mercusuar. Kelihatan ya Mas itu mercusuar itu? Iya, kelihatan. Nah, mercusuar ini Mas, ini untuk menghidupkannya malah dari Magelang. Tadi saya nanya Mas Sinten, Mas Fendi itu setiap malam ya dinyalakan. Itu malah dari Magelang. Saya nanya apakah BMKG, BPTKG atau PVMBG, Mas Fendi nggak paham. Tapi per 3 bulan dicek alat-alatnya. Itu pakai apa Mas, satelit atau apa menghidupkan lampu yang kok menghidupkannya ini dari Magelang malah ini? Pakai teknologi apa itu kalau mercusuar seperti itu? Mungkin pakai remote saja. Oh, Ya, pakai remote ya? iya. Iya. Jadi remote yang sekarang itu kan sudah pakai berbasis AI ya, internet ya. Magelang loh ya. Menggunakan pakai internet. Subhanallah, luar biasa. Sebagaimana kita bisa mengendalikan kamera di rumah kita, saya kan juga bisa menyalakan dan mematikan lampu yang ada di rumah saya kan gitu. Itu padahal dari Jakarta kan gitu. Iya. Nah, hal yang sama itu juga bisa kita menggerakkan kamera yang ada di Gunung Kidul digerakkan dari Magelang. Itu baru teknologi manusia, baru teknologi anak muda sekarang. Belum lagi menggunakan teknologi leluhur yang beliau bisa remote dari dimensi yang berbeda. Ya tadi ada dawuh, memang udah titi wancin jenengan memberikan oleh-oleh leluhur itu tadi batu kristal. Nanti kalau memang di manapun tempat se-Nusantara atau di Arcapada saya membawa itu dan
atas izin beliau terbawa entah di mana, terus berpendaran. Ya saya kan selalu di tas, nggak pernah ketinggalan menyan kan. Disitulah tadi diminta ngger, uluk salam bektos ya, bekti kalau atur pisungsung, dan ya udah niatnya hanya ngalembono. Bahasa Islamnya ibadah pada Gusti Allah Kanjeng Rasul, syafaat Kanjeng Rasul, Gusti Ngamewelas Asih, plus ya nyenyuwun kasumbatan untuk keselamatan Nusantara Indonesia lah, Lemurian Atlantis kayak gitu. Masalah nanti kalau mau sama yang mau dimasukkan ke dimensi ya pasrah bongkoan, monggo, kita nggak ada niat seperti itu. Kita sampai di sini aja ini kalau nggak atas izin beliau nggak mungkin. Pejabat ini banyak banget acara tak tinggal kabeh. Wes pokoknya aku sowan sik ngalembono. Saya gini Pak Mahfud, saya punya pendapat ya. Monggo. Tempat ini mesti dilestarikan gitu ya, mesti dilestarikan. Jadi jangan kemudian menjadi tempat wisata yang semua orang bisa akses. Nah, jadi disediakan saja nanti kalau memang teman-teman bisa bakti sosial wilayah itu atau apa ya, dikondisikan. Kan tidak harus besar, yang namanya bakti sosial itu kan sembako secukupnya untuk warga masyarakat atau untuk para juru kunci yang ada di sana, itu diperlukan sekali karena leluhur itu sangat memperhatikan kalau kita memperhatikan warga sekitar. Bagaimana waktu di Gunung Padang ya, Gunung Padang itu kan tembungnya begini, kita memberikan sedekah kita kepada warga masyarakat Gunung Padang yang sudah menjaga Gunung Padang gitu. Jadi ketika kita memberikan sedekah kita untuk warga masyarakat di Giri Subo sekitar portal-portal itu pada hakikatnya kan kita memberikan itu kepada leluhur gitu Pak. Karena warga masyarakat itulah yang selama ini secara langsung itu menjaga tempat itu, tempat itu yang melestarikan. Iya Mas. Jadi usul saya ya sebelum akhir tahun lah itu sudah ada satu kali kegiatan kita di sana Pak Mahfud. Oke Mas, tadi saya udah ketemu Pak Lurah dan saya memang matur nanti antara akhir November kalau memungkinkan atau sepulang saya dari Malaysia, memang nanti akan ada sarasehan kecil di ruangannya Pak Lurah. Saya matur kalau menawi nanti bisa teman saya ya istilahnya, saya bilang aja ya, staf istana gitu sama guru saya Merapi, nanti kulo derekaken untuk mangke ngalembono dengan Pak Lurah dan ajak beberapa warga untuk kita sedikit membahas secara dalam, karena tadi Pak Lurah juga kerso berkenan sedikit membahas sumber daya alam uranium yang di sini. Pak Lurah tahu pirso, padahal ini sangat dirahasiakan kan begitu. Selain kita udah tahu dari Bobo Tekad kan gitu. Sak Gunung Kidul kalau diganti sak benua Amerika ya, sak kabupaten gunung gitulah aja, itu tesi susuk ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua jumbuh Mas. Jadi saya nanti akan pikirkan apakah memungkinkan di KKN ini yang 3 kelompok. Nanti saya koordinasi dengan Pak Lurah, para duku. Ini ada nanti Mas Wendy yang memang berjasa untuk ngantar di sini. Kalau tidak memungkinkan, nanti memang sebagai Kaprodi setiap tahun kita akan ada pengabdian masyarakat untuk pengembangan desa wisata. Nah, saya nampaknya salah satu yang kans terbesar untuk dikembangkan desa wisata ya di Kelurahan Balong, terutama di Gunung Api Purba ini. Nanti kita akan diskusi dengan Pak Lurah, tentunya dengan Badan Geologi. Nggih, pripun? Satu lagi ya, ini kita bukan berbicara tentang politik ya. Bukan berbicara tentang politik, tapi kalau memang nanti ada yang kemarin kita dampingi itu menang di pilkada Gunung Kidul, ya mungkin saya bisa mengajak beliaunya ke sana. Monggo Mas, yang penting demi kelestarian alam ya, syariatnya dari mana saja ndak apa-apa. Ya. Tak dukung Mas, tak suwun ki. Kalau memang beliau Pak Profesor jadi ya kasembatan lah ya. Tapi jangan lupakan nanti betul untuk nanti ke sini karena ini Tenggoro Mas. Iya ya monggo. Nah, ini sekarang yang pribadi ya. Kalau tadi kan kita membahasnya kan lebih awam ya. Iya. Umum lah untuk. Nah, saya minta tolong ya. Saya minta tolong. Salam saya untuk para leluhur yang ada di sana disampaikan dengan menyebut nama Muhammad Andri Nanugroho itu di situ. Siap. Sampaikan salam saya kepada para leluhur. Bekti saya
sungkem saya kepada para leluhur yang ada di Ciri Subo dan khususnya di Dorbal tersebut. Salam. Oke. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Ada pesan buat jenengan. Pokoknya nanti dari taruhlah 10, 100 atau 1000 cita-cita jenengan yang paling besar tercapai, jenengan diperloke juga salah satunya tasyakuran ke tempat ini dengan membawa 7 bunga sedap malam. Monggo. Tadi langsung direct antara 10, 100 atau 1000 cita-cita tertinggi jenengan ke Kasembadan, entah itu dalam waktu dekat atau panjang ya. Seumur hidup jenengan nanti ingat-ingat diminta tasyakurannya, salah satunya sampai tempat ini membawa kembang sedap malam, jumlahnya 7. Dah, sudah tersampaikan. Kasembadan. Aku harap merebus mili loh Mas iki, tapi ya masuk ke Satrio Cemen Mas ya. Jadi ya udahlah, tak tahan ya, biar cukup menitikkan di dalam ya, bukan meneteskan gitu, karena ini frekuensi vibrasi energinya, ini awannya sudah mulai ngumpul ini. Ya udah, ada lagi Mas yang mau disampaikan sebelum saya tutup? Saya tak menambah ke puncaknya miniatur piramida Nusantara Pulau Jawa ini. Ya, tempat itu tempat pertemuan dari banyak generasi, Pak Mahfud. Generasi maksudnya kalau bisa saya konversikan beberapa kerajaan ya, atau keratuan ya, keraton ya. Dari banyak generasi dan banyak dimensi. Ini salah satu monumen ya Mas ya, kayak yang di Sadang ya, yang saya selalu posting ke jenengan itu. Apalagi Mas tadi, dan apa? Ya. Semoga diberkahi tempat itu sehingga warga desanya diberikan kemakmuran dan kesejahteraan. Amin ya rabbal alamin. Rahayu rahayu Kasembadan. Oke, cukup Mas? Oke, jangan lupa. Tempat itu, Pak. Oke, jangan lupa batu kristalnya. Cia. Dan nanti gini aja, jenengan udah sampai rumah ngabari biar sekalian saya bisa tabarukan. Tak buka putrine jenengan itu didampingi, kelas berapa dia Mas? Kalau sekarang 1 SMA. Dulu pas kecil didampingi Sang Hyang Batari Maharani, pembayunya Sang Hyang Wening. Sekarang yang dampingi Sang Hyang Batari Kanestren, garwonya Sang Hyang Batoro Kartiko Ismoyo. Ya lah iya, jenengan sendiri kan iso bocah ini kok nulis 200 halaman, entah novel atau karya tulis, kok membahas 9 dimensi. Podo-podo watawasobil haqi watawasobil sobur, saling ingat mengingatkan ya Mas. Terima kasih atas semua ulasannya, analisanya. Salam buat Mas Ridwan Habib, penginggil sama para pimpinan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Matur suwun Mas. Rahayu ingkang sagem dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas. Sebentar Mas.